Ya. Betul ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami etika dasar penggunaan KA atau kecerdasan artifisial seperti empati dan tidak menyakiti orang lain. Enggak kelihatan ya? Tidak apa-apa. Ya, Bu Eni ingin menekankan bahwasanya pembelajaran kali ini hari ini itu menginginkan kalian itu beriman, satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena nanti kalian akan mengetahui etika apa saja yang harus kalian gunakan. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong atau saling membantu, mandiri mengerjakan tugas-tugasnya, bernalar kritis. Tahu yang bernalar kritis ya? Kalian harus bisa bernalar kritis. Terus kreatif. Maafkan ini karena ada di LCD-nya ya. Dan lanjut aja kita. Sekarang siapa yang punya handphone? Punya HP di rumah? Punya semua? Ya. Kalian gunakan untuk apa sih handphone itu? Belajar. Benar, belajar? Terus selain itu apa? Main game. Game apa kalian mainkan? Satu lagi? FM. Oh ya. Yang terpenting kalian harus tahu apa itu penggunaannya dan penggunaannya. Oke. Kemudian kalau kalian main HP itu sebenarnya itu ada etikanya. Etika itu apa sih? Kalau misalnya di rumah kalian harus ada etikanya, sopan santun, unggah-ungguhnya, ya ada. Ya, itu tuh etika apa? Perilaku kalian itu harus apa? Sopan, harus mengetahui yang baik mana, yang jelek mana, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan dengan etika. Atau juga disebut etika adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku pengguna dalam berinteraksi di dunia maya. Ada videonya. Sosial media teman. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini jika dilakukan secara terus-menerus dan masif akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu
jika digunakan sebaliknya akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Nah, itu adalah video etika. Yuk kita dulu. Dalam tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya. Tepuk 2, tepuk 3, ganti, tepuk tunggal, ganda, triple, ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk triple, tepuk 5, ganda. Oke, kalau ada kata ganda, dia diam aja karena apa? Nggak ada disuruh tepuk, ya kan? Kalau tepuk ganda baru, tepuk tunggal baru, ya. Terus ini karena tidak disuruh tepuk, jadinya harus konsentrasi. Tepuk ganda, triple, masih ada ya? Oke, tepuk semangat. Ya, ini Kak, jadi Etika bersosial media. gue ini apa namanya mau lagi ya. Nah, gue ini minta kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Ketika tadi apa, terus apa saja. Videonya gue ini ulang biar kalian bisa mengetahui lebih detail lagi, oke? Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti
penting tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini jika dilakukan secara terus-menerus dan masif akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik akan sangat membantu, tetapi jika digunakan sebaliknya akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Nah, dari
ya. Kemudian jangan sampai kalian itu menyakiti orang lain untuk dalam mengkomentar. Lalu menyebarkan fitnah, hoax, ya. Hoax kan banyak itu sekarang, ya. Kalian itu mengkomentari sebagai netizen, ya. Sebagai netizen kalian mengomentari postingan-postingan yang ada di teman-teman kalian. Terus kalian memfitnah. Itu juga tidak diperbolehkan. Kalau hoax seperti itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kalian itu diperbolehkan untuk bersosial media, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu YouTube, entah itu WA, itu dipersilakan dengan bebas, ya enggak? Tidak dibatasi. Tetapi kalian harus juga punya etika dalam bersosial media. Harus sopan santun, ya kan? Tadi yang di video tadi, apalagi tadi harus berkata dengan jujur, tidak menyakiti perasaan orang lain. Edukasi, share link-link yang edukasi, tahu edukasi ya, yang pembelajaran kayak gitu. Itu di-share ke teman-temannya. Jangan sampai kalian tuh share yang hoax. Kalian belum tahu benar atau tidak berita tersebut kalian share. Kalian kirim ke grup kalian, padahal itu hoax. Ya, jadi harus dipilih dulu. Kita pilih itu hoax atau tidak, bagus atau tidak, dan berkomentar itu yang sopan, ya, yang sopan, yang tidak menyakiti orang lain. Paham ya? Kalian harus sudah disediakan video seperti itu, dan harusnya kalian mulai saat ini harus bersosial media dengan beretika. Etika tadi apa? Perilaku atau norma. Perilaku kalian itu mencerminkan kalian. Perilaku kalian di Facebook, di Instagram kok menyakiti orang lain, jadi perilaku kalian itu sering menyakiti orang lain, ya. Dan kalian harus posting foto atau video juga yang menurut kalian itu maksudnya itu real atau nyata, jujur. Jangan malah kalian mengada-ngada kayak gitu, yang membuat teman-temannya menjadi netizen kalian kayak gitu, ya. Kalau kalian itu menjadi netizen terus mengomentarinya dengan jelek, kasihan teman kamu, bisa juga depresi. Dan kamu kalau lihat postinganmu terus dikomentari kok jelek ya, dan kan kalian pasti kok dikatakan jelek, kok aku ini kan kamu langsung pikiran terus langsung pikiran depresi. Dan itu nanti takutnya mempengaruhi pembelajaran kalian atau mempengaruhi otak kalian, psikis kalian. Paham ya sampai sini ya? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ya? Masih semangat? Tepuk tangan ganda. Nah, ini adalah 8 etika bersosial media. Yang pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi kalian. Nih. Jadi kalian harus privasi ya, privasi untuk pribadi kalian. Jangan sampai kalian tuh masih tahu nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nah itu harus privasi. Jangan sampai dikasihkan ke orang lain. Password Instagram, password sosial media kalian juga harus diprivasi. Kemudian gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun. Kemudian hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Nah, akun yang tidak dikenal, akun bodong. Jangan sampai kalian diajak kenalan di Instagram, di TikTok, terus kalian tanggapi, terus kalian diajak ketemuan, terus mau. Jangan seperti itu. Terutama perempuan-perempuan, ya. Harus berhati-hati kalau ada akun-akun yang palsu. Paham ya? Hati-hati yang perempuan itu. Takutnya nanti kalau kalian diculik atau gimana, ya. Kemudian pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara atau pornografi, tidak diperbolehkan. Meskipun itu kartun-kartun, gambar kartun laki-laki ini termasuknya, gambar kartun-kartun seketok apanya tidak diperbolehkan untuk diposting atau lagi di share di grupmu. Manfaatkan media
kalian foto terus kalian jual juga boleh kan gitu. Itu adalah etika, 8 etika bersosial media. Ya, sudah ya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Sekarang silakan buka apa namanya di buku kalian ada TPS itu dibuka. Yuk buka dulu semuanya. Sudah ya? Kalau sudah dibuka, lalu mulai. Sudah ya? Silakan dikerjakan. Sudah kan? Boleh aja. Play. Kalau itu buatlah cerita pendek, yaitu jawabannya itu benar atau salah kayak gitu. Nah itu mengapa penting? Nah itu jawabannya benar atau salah kayak gitu. Ya. Ini ya, kalau sudah sampai sini di play, pilih bab ini ya, pilih yang ini. Kemudian yang klasik, nih klasik. Nah, contohnya nomor 1, gambar berikut merupakan dampak negatif yang tidak bijak dalam bermain sosmed. Tidak fokus saat belajar, benar atau tidak? Ya kalau sudah beginikan. Kemudian nomor 2, wins 25 poin. Sudah? Bisa semua? Bisa ya? Nah itu kan kalian mencoba kuis dalam sosial media atau dalam internet ya kan? Sampai yang betul semua? Ada yang betul semua? Ada yang betul semua? Ayo tunjuk tangan. Ada yang betul semua? Ayo, ada yang betul semua? Oh iya, tadi betul semua ya. Kasih salah berapa, Mbak? Salah 3. Oh ya.